guys, hari ini kita mau pergi ke Gunung Slamet. Kita sedang naik Grab dengan tujuan Terminal Parung dengan naik bus 168. Kita naik jurusan Terminal Parung ke Terminal Belik. Kita naik bis 168 dengan tipe yang bisnis kelas dengan harga 190.000. Gunung Slamet bareng Batir dari Jogja. Ini dia jongornya, namanya Randy. Kita lagi di rest area Indramayu. Kita sampai di Terminal Belik pada jam 4.50 pagi. Sesampainya di Terminal Belik, kami langsung bertemu dengan Mas Tenang selaku driver yang akan mengantarkan kami ke base camp Bambangan. Sebelum menuju base camp, kami membeli beberapa perbekalan. Aja. Oh, pakai materai 10.000. Ya, Dua, pas satu. dua. Oh, kita ada surat pernyataan gitu. Iya, bikin surat pernyataan bahwa masnya sehat gitu aja. Bisa berarti ya? Bisa nanti di base camp. Yang tersebut tuh 168 sama Murni. Ini Jaya. Ya, kemarin dia ngambil penumpang dulu baru. Ini karena weekday kali. Tapi cuaca gimana mas belakangnya? Sama apa? Water barang. Pada jam 5.30 pagi, akhirnya kita sampai ke base camp Gunung Slamet via Bambangan. Untuk base camp Slamet via Bambangan, hanya tersedia pos registrasi saja. Jadi, jika kalian mau menginap, tersedia base camp yang terletak di rumah-rumah warga. Lihat deh, baru nyampe pos base campnya aja udah disuguhi pemandangan lautan awan. Bis diantar guys sama bis serah terima sewa alat dari Big Camp Outdoor Equipment. Untuk biaya registrasinya yaitu sebesar 25.000 per orang.
Dan kamu harus menyediakan surat sehat ataupun surat pernyataan yang bermaterai 10.000. Pembayarannya juga bisa dilakukan dengan transfer maupun cash. Selama jalur itu kalian ketemu percabangan, itu hanya percabangan jalur baru sama jalur lama. Jadi gitu. nanti ketemunya tetap satu jalur seperti itu. Ada pelangnya kan? Ada pelangnya. Kalau untuk persimpangan ke jalur lain itu nanti kalian ketemu pas turun di bawah pos 6 sama di antara pos 2 pos 3 itu ketemu kalau arah turun. Jadi intinya di setiap arah turun kalian ambil jalur kanan. Paling kanan. Iya, ambil arah via Bambangan. Di sini udah ada petunjuknya ya Mas ya. Iya. Jadi kalian tinggal ngikutin aja. Kalau turun ambil kanan aja gitu. Betul, seperti itu. Terus mata air cuman ada di pos 5. Jadi nanti kalian kalau misalkan mau ke mata air itu di pos 5 itu kalian bakal ketemu shelter warna hijau. Itu jalurnya di sebelah kiri shelter. Turun dikit mungkin sekitar 5 menitan lah udah sampai di mata air. 11 shelter turun dikit. Iya. Sumber mata air ya. Sumber mata air seperti itu. Tapi sekarang lagi ada nggak? Kalau sekarang masih ada Mas. Masih ada ya? Masih ada ya, aman. Terus batas camp di pos 7, pos 8, pos 9 udah masuk batas vegetasi. Jadi udah nggak boleh buat camp. Kalau misalkan pos 7 ke bawah itu bisa buat camp semua. Jadi nanti terserah kalian pilih mau camp di mana, yang penting tidak lewat dari pos 7. Iya, seperti itu. Pos Terus 5 nggak apa-apa kan? kalau pos 5 nggak apa-apa. Iya. Estimasi sampai dari pos 5 itu sekitar 3 sampai 3,5 jam. Jam 3 atau enggak setengah 4-an lah kalian bisa udah sampai begitu. Terus batas aman pendakian itu kita batasi cuma sampai di pos 9 ya Mas ya. Jadi nanti di pos 9 itu kalian bakal ketemu pelang batas aman pendakian dari pihak base camp tidak merekomendasikan pendaki buat ke puncak. Jadi kalau misalkan kalian lewat dari batas aman tersebut itu artinya asuransi hangus. Jadi asuransi itu berlaku dari base camp nyampe di batas aman pendakian atau di pos 9 tepatnya seperti itu. Tapi kalau sekarang boleh kalau puncak. Cuma nggak rekomen aja. Iya, kita di base camp nggak merekomendasikan. Tapi kalau misalkan kalian yakin ke puncak, silahkan kalian bisa ke puncak. Selagi cuaca mendukung lah aman. Betul, ya. Kalian harus perhatiin juga sikon cuacanya seperti itu. Terus yang perlu diperhatikan ketika kalian ke puncak itu jalur turun kalian dari puncak ya Mas ya. Ini kalian harus sama seperti kalian naik. Jadi nggak boleh terlalu kiri ataupun nggak boleh terlalu kanan. Kalau misalkan terlalu kiri itu jatuh jurang. Kalau misalkan kalian terlalu kanan bisa masuk ke jalur lain. Itu biasanya yang membuat pendaki banyak tersesat. Di samping ini udah ada estimasi jarak dan waktu dari pos ke posnya udah ada semua. Sama di belakangnya ada larangan dan denda yang berlaku di sini wajib kalian baca. Sama di bawahnya di info deskripsi. Kalau misalkan terjadi emergency, silakan kalian coba hubungi nomor itu. Kalau misalkan nggak bisa, berarti salah satu dari kalian wajib turun buat laporannya. Soalnya kita nggak menerima laporan dari pendaki lain. Jadi kalau misalkan ada laporan emergency harus benar-benar valid seperti itu. Harus. Iya. Berarti nggak bisa nitip ke pendaki. Nggak bisa, iya. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Mas, kalau kontak ojek kita cukup kontak ini aja kalau mau jemput. Apa ntar udah ada yang standby? Kontak biasanya sih ada yang standby di pos Sampai 1. pos 1. Kami memutuskan untuk naik ojek dengan harga 70.000 sampai pos 1. Kalau kalian mau jalan aja, kalian bisa menempuh perjalanan sekitar 2 sampai 3 jam. Perjalanan dari base camp akan berjalan melewati perkebunan warga serta lapangan vegetasi didominasi dengan hutan pinus.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sekarang udah di pos 1 Gembirung. Selamat via Bambangan. Gembrung. Atau Pondok Gembrung. Gembirung. Warung itunya. Ya pokoknya ya itulah pos 1. Semoga pendakian kita diberikan kelancaran, cuaca baik, cerah sampai puncak, pulang selamat sampai tujuan dalam rangka honeymoon. Berdoa Al-Fatihah dimulai. Selesai. Hei semangat istriku. Ayo semangat, suami. Lah, Mel bergaya. Ini the honeymoon yang ekstrim. Siapa sini ini? Kamu. Hah? Kamu. Jadi berhubung teman-teman kita nggak bisa, kita berdoa aja deh. Trek dari pos 1 ke pos 2 lebih menanjak dari trek sebelumnya. Vegetasi rapat, jalur aman dan jelas. Menuju pos 3 terdapat beberapa tanjakan dengan ketinggian yang beragam, serta terdapat percabangan jalur dari Pemalang sekitar 20 menit dari pos 2. Saat perjalanan turun, harap diperhatikan tanda panah agar mengurangi resiko tersesat.
ngajak istirahat mulu. Namanya olahraga. Dari pos 3 ke pos 4, jalur masih didominasi dengan hutan lebat. Konon katanya di pos 4 merupakan pos yang angker, maka dari itu dinamakan dengan Samarantu. Padahal sebenarnya nama Samarantu itu berasal dari nama pohon loh. Selama menuju pos 4, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, sehingga jalur berubah jadi air terjun. Kemudian dari pos 4 ke pos 5, jalur masih aman untuk dilalui, walaupun diterjang hujan yang cukup deras. Di pos 5 juga terdapat mata air yang bisa digunakan untuk minum. Vegetasi mulai didominasi hutan lamtoro. Hai, itu udah dikit lagi mau sampai pos 5, tapi dia kakinya kram. Malih banget belum mata aing. Basah semua. Ini kita mau summit ke puncak Gunung Selamat. Sekarang jam 3. Sekarang jam 4:11. Kita ada di pos 5 untuk summit ke puncak Selamat. Alhamdulillah udah sampai sini. Mari kita berdoa semoga diberikan keselamatan sampai pulang kembali dengan selamat. Berdoa Fatihah mulai. Amin, selesai. Menuju pos 6, jalur sudah mulai cukup menanjak. Hai guys, kita mau ke pos 7. Menuju pos 7, perjalanan mulai cukup melelahkan karena tanjakan yang terus-menerus. Menuju pos 7 ini sudah mulai didominasi dengan pohon-pohon pendek, pohon lamtoro, dan pemandangan sudah mulai terlihat, baik ke bawah maupun ke puncak. Pos 7 juga merupakan salah satu pos yang direkomendasikan untuk camp. Namun, beberapa pendaki lebih suka camp di pos 5, karena menuju pos 7 ini cukup sulit jika membawa carrier. Pemandangan sunrise sudah mulai terlihat. Jalur selanjutnya kita akan melewati jalan yang menyerupai lorong, didominasi batuan dan pasir. Tapi di mana pos 8 kita tidak tahu. Dan di pos 9 ini pemandangan sudah mulai terbuka dan juga merupakan batas vegetasi hutan dan batu pasir. Jalur didominasi batu dan kerikil. Jalur menuju puncak full berbatu dan kerikil. Jadi dipastikan kamu membawa masker serta sepatu yang sesuai ya.
Saat kita naik, cuaca cukup cerah, namun angin sangat kencang sekali. Dan perlu diwaspadai terhadap longsoran batu dan kerikil. Jadi, perhatikan langkahmu. Guys, kita lagi summit ke Gunung Selamet. Bentar lagi sih nyampe kayaknya ya. Akhirnya kita sampai di puncak Gunung Selamet. Nah guys, kita udah sampai di Gunung Selamet. Hari ini kita mau makan buah naga dulu. Buah ya. Sana kamu. Ingin guys. Foto poin. Saat turun, perlu diperhatikan papan warna merah sebagai tanda jalur turun, karena terdapat beberapa percabangan yang mengarah ke punggungan-punggungan lain. Istirahat di pos 7 di summit. Enggak mas, enggak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita udah selesai summit, udah beres-beres di pos 5. Sekarang buat perjalanan turun ke base camp. Sekarang jam 13.50 ya. Estimasi sampai maghrib lah kalau cepet. Semoga selamat sampai tujuan. Berdoa Al-Fatihah mulai. Amin, selesai. Halo. Sampai turun kembali. Hujan guys. Thanks for watching. Sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya.